Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Medi aku. Medi ya aku. Kali ini saya akan membuat satu video tentang penerapan segitiga restitusi sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rekan Delian. Bagaimana prosesnya? Mari ikuti. Segitiga restitusi adalah salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam lingkungan sekolah dan kelas. Segitiga restitusi menekankan bagaimana keyakinan kelas itu begitu memiliki peran yang sangat luar biasa. Karena pada tahapan segitiga restitusi, peserta didik atau murid dengan sendirinya akan menggali dan mendalami apa yang sedang ia lakukan dan bagaimana kaitannya dengan keyakinan kelas. Berikut kita akan lakukan salah satu cara penerapan segitiga restitusi pada persoalan murid di kelas saya, di mana saya sering menerima laporan dari guru yang masuk pada jam pertama, ada seorang murid yang bernama Dimas yang sering datang terlambat. Kita akan lihat nanti bagaimana apakah Dimas dapat penyelesaian masalah terhadap Dimas ini dapat kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Kita lihat yang berikut. Masuk. Waalaikumsalam. Saya dipanggil, Sir. Oh iya, Dimas ya. Silakan duduk, Dimas. Di menghadapi saya. Iya. Oke. Jadi Dimas, kamu sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Sehat ya. Dimas, beberapa waktu belakangan ini saya menerima laporan dari guru-guru yang masuk di jam pertama. Katanya Dimas itu sering datang terlambat ke sekolah. Jadi Dimas begini, sebenarnya datang ke sekolah terlambat ataupun mungkin kesalahan-kesalahan lain itu manusiawi ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah. Pun saya demikian, waktu saya menjadi murid seusia Dimas, itu juga pernah melakukan kesalahan. Macam-macam lah kesalahannya. Tapi ingat, yang terbaik dari kesalahan setiap pelaku atau pembuat kesalahan itu adalah bagaimana bisa mengakui kesalahannya dan memperbaiki. Jadi sekarang saya tanya, menurut Dimas, datang terlambat itu apakah suatu perbuatan yang positif atau perbuatan yang kurang baik? Kalau menurut saya, Sir, perbuatan itu ya kurang baik sih. Kurang baik ya. Apa kurang baiknya kalau datang terlambat nih? Tiba-tiba kan berarti Dimas sering masuk ketika guru sedang menerangkan, baru tok-tok, assalamualaikum, sudah terlambat datang ke sekolah, diproses lagi sama guru piket ya kan? Datangnya misalnya setengah 8 lewat 10, diproses di piket 5 menit, akhirnya 15 menit Dimas tertinggal pelajaran. Nah, apa tidak baiknya itu kira-kira? Karena saya ini, Sir, sudah tertinggal waktu belajar. Waktu belajar, dan waktu belajar itu sangat berharga ya. Iya, Sir. Jadi kira-kira Dimas ini atas kesalahan yang Dimas lakukan ini, nah sebelum masuk ke situ gini, Dimas ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat di awal tahun pelajaran kemarin? Salah satunya adalah datang tepat waktu. Berarti Dimas sudah mengingkari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Oke, sekarang Dimas tadi sudah mengaku bersalah. Kira-kira apa yang bisa Dimas lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Atau saya mau tanya, sebabnya datang terlambat itu apa? Kalau malam begadang, Iya, Sir. main game. Wah, itu dia. Main game boleh-boleh saja, tapi itu sebatas sebagai hiburan. Tahu hiburan kan? Hiburan itu berarti secukupnya saja. Sekali-kali main game nggak salah, tapi pada waktu luang. Jangan sampai aktivitas kita main game, akhirnya tidurnya larut malam, paginya bangun kesiangan, sekolah terlambat, itu kan berarti berdampak buruk. Berarti game menjadi lebih penting daripada pendidikan. Apakah begitu? Oh iya, game lebih penting dari pendidikan? Oh enggak. Jadi game tidak lebih penting ya.
Makanya berarti apa yang bisa Dimas lakukan untuk memperbaiki kesalahan Dimas ini kira-kira? Mengurangi jam bermain game, Sir. Mengurangi ya. Nah, kemudian apa lagi? Tidurnya di bawah jam 10, Sir. Di bawah jam 10, tidurnya juga disiplin tepat waktu. Kemudian bangunnya jam berapa? jam 6, Sir. Oh, nggak sholat subuh berarti? Nah, itu berarti lebih awal bangunnya jam 5 ya. 5 sholat subuh, baru persiapan dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Kira-kira Dimas sanggup nggak melaksanakan itu? Insya Allah sanggup, Sir. Sanggup ya, karena semua itu akan berpulang kepada Dimas. Kalau Dimas menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Ingat nggak di kelas kan belajar P5 kan, dimana kita harus salah satunya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong. Ada 6 dimensi itu harus ada pada diri semua pelajar yang ada di Indonesia, termasuk Dimas. Nah, namanya berjiwa Pancasila itu harus disiplin, karena dari disiplin itu kita bisa membangun diri, membangun semangat kerja. Kalau datang pagi kan semangat kan, kalau terburu-buru bingung. Pasti pernah nggak ngalami ada yang tinggal gara-gara terburu-buru? Pernah, Sir. Nah itu dia ya. Jadi Dimas siap untuk berubah menjadi lebih baik. Siap, Sir. Siap. Oke, kalau begitu sekarang setelah ini nanti Dimas boleh kembali ke kelasnya dan tetap semangat ya Dimas ya. Makasih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eliansa. Saya salah satu siswa SMP Negeri 4 Balai Jaya. Saya mengaku salah karena sering terlambat datang ke sekolah. Saya bersyukur karena masalah saya sudah diselesaikan oleh Sermedi. Penyelesaian masalah, saya merasa nyaman dan tidak tertekan. Dan seterusnya saya akan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Sermedi karena telah menyelesaikan masalah saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.